Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel kita, KTS Kita Tidak Sendiri. Seperti biasa, di setiap episode ya, kita akan membawakan satu cerita atau satu kisah dari satu sosok yang kita temui, dan juga cerita ini bersudut pandang dari sosok tersebut. Untuk episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah tentang siapa nih? Salah satu sosok hantu air. Hantu air? Hantu air. Jadi kalau misalnya yang suka Jepangan pasti tahu ya hantu air tuh kayak gimana. Nah ini tuh kita akan membahas tentang hantu air yang terperangkap di satu gorong-gorong Indonesia ya, di daerah kita nih. Tadi Jepangan, berarti ini tentang Jepang. Kembali ke Jepang. Tapi sebelum itu kita minta teman-teman untuk subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Langsung saja kita terapkan adegan per adegan di imajinasi kalian. Namanya Mariko. Tahunnya 1943. Dia adalah seorang istri dari pasukan sniper Jepang. Di era 1943 ini, mereka itu bermigrasi bersama anaknya dan juga istri-istri dari pasukan sniper ini sendiri. Nah, si Mariko ini itu adalah wanita berusia 21 tahun, jadi masih muda. Memiliki kemampuan fasih berbahasa Portugis dan juga bahasa Belanda. Di era itu yang bisa fasih berbahasa Belanda itu sangat berguna untuk para jenderal, karena Mariko ini adalah seorang wanita yang akhirnya disusupkanlah menjadi mata-mata Jepang. Mata-mata Jepang. Iya, jadi mata-mata Jepang untuk Belanda. Oh, gitu. Oke. Jadi Mariko ini tinggal di Indonesia tuh nggak lama, nggak nyampe 1 tahun, tapi sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Jadi karena kefasihan dia dalam berbahasa, selain memiliki kemampuan itu, dia juga mampu untuk bersosialisasi dengan sangat cepat. Supel. Banyak dari senapan-senapan yang akhirnya tuh dia mampu terobos itu dengan caranya sendiri. Jadi dia tuh berjalan dengan menggunakan beberapa kayak kuda gitu. Nah di belakangnya itu banyak mobil-mobil yang berisi senapan tapi ditutup oleh peti. Jadi dalam peti ada peti lagi gitu. Jadi gini, ada peti ukurannya tuh misalnya segini nih ya, ini peti. Tapi ini skalanya besar ya, misalnya segini si petinya. Nah ternyata di dalam peti ini kalau dibuka itu isinya tuh hanya jagung, kayak gitu. Nah di dalam peti itu ada lagi peti. Nah itu tuh adalah senapan-senapan. Jadi Mariko ini tuh kan tinggi semampai. Dan orang Indonesia tuh ada yang kubu Islam banget, ada yang kubu hidung belang. Nah kebanyakan penjaga-penjaga pintu-pintu tuh rata-rata tuh yang hidung belang banyaknya. Nah Mariko ini tuh pakai baju kayak hanfu ya namanya. Hanfu Cina ya. Pokoknya kayak baju gitulah, baju kimono. Tradisional mereka ya, kayak kimono gitu. Tapi kan kalau kimono kan belahannya di tengah dan kadang belahannya itu agak menyamping gak sih, jadi nggak kelihatan bagian pahanya. Nah ini tuh si kimono ini tuh didesain dengan sedemikian rupa, jadi kanan kirinya tuh belahnya sampai ke paha. Jadi kayak model yang seksi-seksi gitu. Kayaknya itu seksi agar mengelabui para penjaga. Iya. Oh my god. Jadi gimana caranya si sniper yang di belakang ini nih bisa aman, dan juga senapan-senapan yang akhirnya diselundupkan ini juga aman. Misinya itu. Karena biasanya tuh nggak bisa nih. Jadi ada beberapa model senapan yang
diizinkan masuk ke Indonesia karena si Belanda ini ya, maksudnya Belanda ini tuh kan nggak mau ada penjajah lain selain dia. Jadi yang diperbolehkan adalah senapan-senapan yang tidak terlalu tidak terlalu paten gitu ya. Gimana ya? Gitu pokoknya kayak gitulah. Ternyata si Mariko ini dengan kefasihan bahasanya dia memudahkan para senjata ini untuk lolos. Ada beberapa perkumpulan lagi dari wanita-wanita yang seperti Mariko ini. Nah, dia tuh dengan berbagai macam kebutuhan yang ada. Jadi si perempuan A itu menyelundupkan senapan namanya Mariko. Si perempuan B gitu misalnya, itu dia menyelundupkan seperti kayak granat. Pokoknya macam-macam. Jadi kayak bagi-bagi tugas. Iya, dan akhirnya semua itu tergabung di satu camp konsentrennya Jepang untuk memenuhi kebutuhan senjata mereka. Jadi mereka tuh setiap pagi kan melakukan sumpah setianya kepada seorang kaisar itu ya, kaisarnya Jepang. Intinya rela mengorbankan diri apapun itu. Jadi ketika kehabisan peluru, maka dirimulah yang harus jadi pelurunya. Bayangin. Itu isi sumpahnya tuh. Saking harus taat pada perintah. Ketika pedangmu patah, maka engkaulah yang harus menjadi pedangnya gitu. Intinya si Jepang ini kalau misalnya mau pulang antara menang dan kalah, tapi nggak boleh kalah. Jadi kalau misalnya kalah, ya engkau harus bundir. Harga dirinya tuh ada di situ. Jadi seorang sniper di era Jepang itu mereka tuh individual ya, jadi tidak berkelompok. Terus mereka tuh jadi kayak pengembara. Jadi otomatis suaminya yang bernama Hideki ini dan juga si Mariko ini tuh tidak satu rumah. Karena ya itu beda misinya masing-masing kan. Ternyata dari kemolekannya Mariko itu lumayan terkenal nih di kalangan Hindia Belanda. Taktiknya itu kalau Jepang tuh nggak yang langsung tiba-tiba perang dor gitu kan, enggak. Jadi dia kan pelan-pelan ya. Jadi ada fase di mana mereka tuh akhirnya bisa hidup biasa aja nih tanpa gencatan senjata kepada Belanda ataupun kepada pribumi. Nah, Mariko ini tuh sering banget dapat undangan pesta dari para menir Belanda, dari para sinyo Belanda, dan Mariko selalu menghadirinya dengan pakaian yang amat sangat terbuka. Wow. Di situ dia selalu membawa catatan kecil dan juga pulpen besi. Nah, jadi si pulpen besi ini kalau diputar itu ada kayak pisaunya kecil. Jadi kecil banget, iya, untuk inian dia. Dan dia selalu memakai kayak tusuk konde gitu. Nah, tusuk kondenya juga dalamnya tuh ada racun. Jadi ketika dibuka, nah itu tuh ada racunnya di dalamnya buat ngebunuh ya. Karena dia kan gak mungkin membawa senjata ataupun membawa pisau, karena dia tuh dibuat sedemikian rupa untuk menjadi mata-mata yang handal. Karena kefasihan pakai bahasa Belanda ini, akhirnya si Mariko ini tuh mampu untuk mendekati para petinggi-petinggi Belanda di era itu. Dia bilang, aku akan mengajukan diplomasi kepada kalian. Pokoknya bagaimanapun caranya, Mariko ini selalu menjadi garda terdepan untuk para pasukannya. Jadi Mariko selalu kayak mengorek gitu ya kepada para orang-orang Belanda ini, apa pergerakan kalian, terus bagaimana cara mendekati kepada rakyat. Pokoknya Mariko ini tuh mengambil keseluruhan ilmu yang dimiliki oleh Belanda. Dan Belanda tuh bilang, kami masuk melalui agama, melalui feodal, kepercayaan, dan mistika. Jadi si Jepang ini akhirnya, begitu caranya. Dan Mariko ini semuanya tuh tertulis rapi di catatannya, dan akhirnya diserahkan kepada para buso ini ya, panglima perangnya, untuk ditindak lebih lanjut bagaimana taktik kita ke depannya.
Mariko ini akhirnya tertangkap oleh salah satu kayak kawanan atau kumpulan dari orang-orang Jepang, tapi di situ yang nangkapnya itu darah muda. Kenapa ditangkap? Katanya di era kami tidak diizinkan pelacuran. Jadi si Mariko ini sempet dag-digdug ya. Dia pikir tuh dia ketahuan karena sebagai mata-mata. Jadi, duh gimana nih gitu. Ternyata enggak. Jadi dia tuh ketahuan sebagai pelacur. Tapi dia tuh kan nggak pernah melacur kan. Cuma gayanya aja. Jadi dia tuh kayak lenggak-lenggok kayak gitu. Nah akhirnya si Mariko ini udah tenang karena tuduhannya adalah seorang pelacur. Jadi dia walaupun posisi badan terikat, dia kayak ya udah gitu. Nah pada saat persidangan berlangsung, jadi sempat ada sidang, Mariko ini selalu berkata, berikan dulu buktinya kalau memang aku adalah seorang pelacur. Jadi kalau misalnya aku bukan seorang pelacur, Anda tidak berhak sama sekali untuk mengurung aku di dalam penjaramu. Dan akhirnya Mariko dibebaskan, pulang ke camp konsentrat. Jadi dan akhirnya dia tuh bertemu dengan Hideki suaminya dan berkata bahwa aku melangkah terlalu jauh sampai aku di sidang kemarin. Terus suaminya tuh ketawa kan, kayak itu belum seberapa kan. Iya kata sih. Jadi Mariko ini bukan yang kayak cewek yang penakut gitu, enggak. Nyali dia besar. Nah dia nyampe ke camp tuh dia langsung ganti baju, dia latihan pedang, dia latihan menembak. Pokoknya bukan cewek kosong, kepalanya juga kagak kosong ya, ilmunya banyak. Terus taktik perangnya dia juga hebat, terus mampu mengoperasikan senjata paling fatal di situ. Mariko dan juga kumpulan perempuan ini buat suatu strategi besar. Jadi dia akan mengepung satu koloni Belanda di mana mereka adalah keluarga-keluarga bangsawan. Untuk apa? Untuk menduduki tahtanya. Jadi kan tuh Belanda ini tuh selalu berpikir bahwa siapa yang hebat di situ, aku adalah penguasanya. Jadi mereka tuh selalu menunjuk orang-orang kuat gitu di mata mereka. Nah, ada satu tradisi di mana orang-orang kuat ini akhirnya diadu. Jadi seperti sabung ayam, tapi sabung ayam. Jangkrik. Dan lo tahu gue cuman ungguk sabung ayam. Dan akhirnya orang-orang kuat ini diadu seperti sabung ayam. Dan Mariko ini menyaksikan dengan kayak gitu. Jadi dia tahu nih gaya-gayanya Belanda tuh kayak gimana, dan itu tuh gampang buat mereka meruntuhkan gitu tahtanya. Semua cara sudah dicoba dan semua taktik yang sudah mereka siapkan tuh berhasil, nggak ada yang failed, nggak ada yang gagal. Tapi pada saat semua para wanita ini akhirnya naik ke atas kayak mobil gitu ya, kayak mobil jeep gitu besar tapi ukurannya. Nah Mariko ini tugasnya adalah yang bagian nyetirnya. Jadi dia tuh kan kayak agak-agak tomboy gitu ya. Pada saat dia nyetir, ada mayat tiba-tiba jatuh di bagian depan mobilnya. Jadi otomatis kan menghalangi pandangan dia lagi nyetir kan. Dan akhirnya dia turun. Pada saat dia turun, dia ditarik sama warga pribumi. Oke, dia ditarik. Terus yang lain udah siap-siap mau perang lah lawan pribumi. Tapi pada saat si perempuan-perempuan ini turun dari mobil, dia akhirnya melihat bahwa pribumi itu sangat-sangat banyak. Jadi itu cuma di awalnya doang dia lihat cuma ada 5 orang pemuda doang. Nggak taunya ada di atas pohon, ada yang di seberang sana. Bener-bener dikepung kayak iya. gitu. Jadi para perempuan-perempuan ini lebih milih untuk mundur.
mundur dan masuk ke dalam mobil. Terus salah satu perempuan di situ akhirnya di posisinya si Mariko ini sebagai seorang drive-nya ya gitu, yang nyetirnya, dia bilang, ingat sumpahmu, kita tidak akan pernah kalah, kamu tak harus melakukan apa. Jadi maksudnya gini, jangan sampai terbunuh. Kalau terbunuh, semua hal yang sudah dia lakukan itu akan sia-sia. Jadi lebih baik bunuh diri. Gitu. Martabatmu akan tinggi, mungkin ya di sana ya. Iya. Martabatmu akan tinggi jika itu dengan bunuh diri. Iya, asal karena jangan dengan dibunuh. tanganmu gitu, dengan tanganmu sendiri kan gitu. Nah si Mariko ini mengangguk kan, kayak ya gitu, udah tahu dia. Nah dia akhirnya dibawa ke suatu gorong-gorong besar buatan Belanda, dimana si gorong-gorong itu adalah tempat persembunyian. Jadi sebenarnya si Belanda awalnya itu mau bikin untuk perairan ya, jadi pembuangan gitu. Tapi karena ukurannya yang amat sangat besar, jadi kebanyakan ini getaran dari atas. Kayak misalnya ada tank lewat, jadi ada getar. Nah akhirnya tuh lubangnya makin lama makin dalam. Dan akhirnya disanggak lagi, terus dibangun lagi, dicor lagi, dan akhirnya jadi ukurannya jadi besar gitu si gorong-gorongnya. Mariko ini diikat di tempat yang besi ukurannya kayak U gini, jadi kayak ayunan. Posisi talinya tuh kayak gini, kayak ayunan. Nah, tangan ketemu tangan, jadi gini dia. Kayak gitu posisinya ya, jadi tali ke atas, jadi kayak ayunan gitu. Kakinya sama sekali nggak diikat, jadi benar-benar terbuka. Nah, dilecehkan lah di situ sama orang pribumi. Jadi posisinya tuh Mariko tuh telanjang bulat. Dilecehkan di situ sampai berontak, dan akhirnya karena berontak mukul jadi kayak nendang salah satu pribumi sampai tersungkur, dan bagian hidungnya sampai patah. Karena itu marah, dan akhirnya kaki Mariko ini tuh diikat ya, jadi satu gini ya, diikat. Mariko bilang, aku akan mati hari ini, lepaskan aku tidak akan keluar, aku tidak rela jika dibunuh oleh kalian gitu. Karena kan ya itu kan sumpah kayak gini-gini. Nah si pribumi ini semua ketawa-ketawa, dan dia bilang, siapapun wanita, apalagi yang menjajah kami, apalagi pendatang seperti kamu gitu, kami tidak akan menjaga martabatmu gitu. Terus Mariko ini kayak ketawa, dia bilang, aku pikir kalian bangsa yang beragama. Jadi dilecehin ulang nih sama si Mariko nih, kayak kan dia udah ngelecehin kan, jadi dilecehinnya dengan kata-kata kan. Terus, kalian menelanjangi aku akan menelanjangi harga diri kalian. Kata si Marikonya, pokoknya penuh dendam. Dan dalam keadaan penuh dendam, udah disiksa pula Marikonya, udah babak belur. Terus di situ dia nangis akhirnya karena ditinggalin sama si pribumi ini, ditinggalin gitu aja. Masih dalam keadaan terikat itu? Masih ditinggalin. Terus akhirnya malam, ke pagi lagi, ke malam lagi, ke pagi lagi, udah 2 hari. Dia sampai berusaha untuk menjilat keringatnya sendiri karena haus. Dan Mariko ini akhirnya bisa nafas lega karena ada suara bangsa Jepang. Terus dia langsung teriak, bilang pakai bahasa Jepang gitu ya, aku di sini gitu. Nah akhirnya dia pada turun nih, si orang-orang Jepang yang dari atas ini turun, terus buat ngecek, oh ya Mariko-san gitu kan. Ternyata karena posisinya dia telanjang bulat, bukan ditolongin sama pasukannya, tapi dia dilecehkan ulang nih. Gue udah nyangka itu. Dilecehkan dia sama pasukan Jepang. Dan si Mariko ini tuh meludah gitu ya di muka-mukanya mereka, dan dicopot itu si talinya tetap. Akhirnya dia jatuh. Jadi si gorong-gorong ini tuh berisikan air selutut orang dewasa,
Jadi posisi si Mariko-nya jatuh itu dia otomatis semua badannya tuh penuh terendam air gitu kan. Pada saat dia berusaha berdiri kan jatuh lagi karena kan kakinya masih diikat ya, Jadi gini, si pasukan Jepang ini udah berusaha melepaskan simpul ikatan di kakinya Mariko, tapi setelah dilecehkan, habis itu diikat lagi, tapi tangannya dilepas. Oke, jadi dilecehkan, berusaha diikat, dilecehkan lagi, diikat lagi. Kayak gitu. Hah? Gimana sih? Oh, dalam yang pertama. Iya, yang pertama kayak gitu. Nah, udah gitu si Mariko ini kan berusaha buat keluar kan. Buka ikatan kakinya dia karena sulit ya. Maksudnya di dalam air kan, itu di dalam air dia susah. Terus dia nggak punya benda tajam. Tapi dia tuh berusaha gitu loncat-loncat. Jadi berusaha gimana caranya nih si tali ini biar bisa kebuka. Nah, tapi dari pintu mulut si guanya ini tuh digranat sama pribumi. Otomatis bebatuannya tuh runtuh ya. Wow. Yang dari atas tuh runtuh. Kenapa dia tahu itu pribumi? Karena suaranya, logatnya, dan bahasanya bukan bahasa Jepang. Ya mungkin pemuda-pemuda yang sempat melecehkan mereka ya sebanyak itu kan, banyak kan itu yang melecehinnya. Jadi dia terkubur di situ berhari-hari, berbulan-bulan tanpa ada yang mengetahui, dan dia tuh nggak pakai baju sama sekali sampai akhirnya kan gini ya, kehabisan udara. Dari posisi dia berdiri tuh kan pegel juga kan, kalau dia duduk lumayan agak terendam badannya. Jadi dia membiarkan air itu masuk. Karena air yang dari sebelah kiri dia tuh kan harusnya lurus terus ke sebelah kanan kayak gitu kan. Jadi di bagian pintu itu tuh adalah kayak pembuangan turun ke bawah, jadi kayak air terjun gitu. Sedangkan ini tuh ditutup oleh bebatuan, jadi otomatis air itu terus-terusan datang dan akhirnya dia tenggelam di situ. Tersumbat ya airnya. Jadi tersumbat. Jadi kayak gini balik lagi airnya gitu. Sampai si dia ngerasain katanya dada tuh seperti terbakar. Jadi ternyata gini ya, ternyata tenggelam itu bukan yang sedingin itu loh. Jadi rasanya tuh seperti terbakar katanya, seperti engkau tuh terbakar, sakit. Jadi dari sini tuh sakit, ke kepala sakit, dan meninggalnya tuh bener-bener kayak disiksa sedikit demi sedikit katanya. Karena rasa sakit itu. Kayak ada rasa terbakar, sesak nafas dan segala macam. Jadi dia udah berusaha berontak, terus tenang, berontak lagi, tenang, dan akhirnya dia lebih memilih ya udah tenang aja kayak gini. Dan akhirnya itu adalah kehidupan terakhirnya dia gitu. Dia meninggal dalam keadaan yang memprihatinkan. Walaupun dia penjajah, tapi ceritanya ini kan dilecehin ya, jadi kayak nggak terima juga ngelihatnya gitu. Dan apalagi dilecehkannya itu oleh pribumi. Iya. Dan juga bangsanya dia sendiri juga gitu kan. Ya mungkin aja sih pasukannya tuh kenal nggak sih sama suaminya, kan nggak tahu ya. Iya. Kayak ngerasa dikhianati juga nggak sih? Iya, jadi dia tuh udah marah, kecewa, udah campur aduk deh. Tapi gue mau nanya bukan beberapa sih, satu pertanyaan, balik lagi ke ceritanya. Yang waktu dia dikepung, dia kan dibawa ya sama pribumi. Terus itu yang mobil yang isi wanita-wanita itu? Udah gone. Oh, berarti hanya mengarasi dia aja? Sebenarnya enggak sih, ngarahnya kalau bisa sih semuanya. Oke. Cuma ya kalau udah dapatnya satu ya udah satu aja. Karena kan yang itu kan udah tancap gas kan, dia bilang yang temennya kalau misalnya kamu harus inget ya kan gitu, jangan sampai terbunuh gitu. Jadi lebih baik selesai dengan sendirinya gitu. Berarti yang teman-temannya itu lolos. Otomatis Mereka ada yang bilang ke suaminya. harusnya.
Tapi nggak ada nyari ya mungkin dia ya? Apa gimana? Karena kalau di Jepang tuh di era itu ya, tidak mungkin dia meninggalkan perintah semudah itu. Karena diri dia tuh adalah milik kaisar. Oh iya. Apalagi suaminya adalah seorang sniper, jadi dia ngerti. Iya, kayak gitu. Ya, begitulah cerita dari Mariko. Seorang mata-mata, lebih ke mata-mata ya Teh ya? Mata-mata. Dia lebih ke mata-mata dan juga istri seorang sniper. Buat teman-teman yang sudah menonton episode ini, terima kasih. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.